pandang yang dangkal dan masuk lebih dalam ke mekanisme paling dasar dari sifat manusia. Ini bukan tentang apa yang terlihat di permukaan, melainkan tentang proses yang sudah bekerja jauh sebelum logika dan kesadaran mengambil alih. Semuanya dimulai dari level yang paling primitif, sensasi, emosi, dan insting yang tidak pernah berbohong. Coba bayangkan seorang bayi yang sedang lapar. Bagi orang dewasa, itu hanya rasa tidak nyaman biasa. Tapi bagi bayi, itu adalah kondisi yang menyeluruh, yang menguasai seluruh tubuh, dan kesadarannya tanpa sisa. Tubuhnya mengirimkan sinyal kosong, sinyal kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Pada saat itu dunia tidak lagi luas, semuanya menyempit menjadi satu hal saja. Aku butuh diisi sekarang juga. Tangisan yang keluar bukan sekadar suara. Itu adalah ekspresi murni dari kebutuhan paling dasar manusia, tanpa filter, tanpa kontrol, tanpa alasan. Namun begitu kebutuhan itu mulai terpenuhi, semuanya berubah dengan sangat cepat. Ketegangan yang sebelumnya mendominasi perlahan menghilang. Tubuh mulai melunak, napas menjadi lebih teratur, dan muncul rasa aman yang hangat. Dari keadaan kacau menuju ketenangan. Dari tekanan menuju keseimbangan. Dari sini kita bisa mulai memahami sesuatu yang lebih dalam. Bagaimana sebenarnya dunia batin perempuan bekerja dalam konteks kedekatan emosional dan fisik. Karena satu hal penting yang sering tidak dipahami banyak orang adalah ini. Hasrat perempuan tidak pernah muncul secara tiba-tiba. Ia bukan tombol yang langsung menyala, bukan reaksi instan, tapi sebuah proses yang tumbuh perlahan, bertahap, dan melalui banyak lapisan yang tidak terlihat. Di dalamnya ada campuran antara sensasi tubuh dan kondisi emosional. Dua hal ini tidak berdiri sendiri, tapi saling terhubung dan saling memperkuat. Hasilnya adalah dinamika internal yang kompleks, yang tidak bisa disederhanakan hanya menjadi ya atau tidak. Perempuan tidak sekadar siap begitu saja. Ia berada dalam keadaan transisi, sebuah ruang mental di mana segala hal kecil bisa memiliki dampak besar. Sebuah sentuhan ringan, sebuah kata sederhana, bahkan cara seseorang hadir di dekatnya. Semua itu bisa memperkuat atau justru melemahkan apa yang sedang tumbuh di dalam dirinya. Dan menariknya, kondisi ini bukan sesuatu yang negatif. Justru sebaliknya, ketegangan itu adalah bagian dari proses antisipasi. Sesuatu yang membuat pengalaman menjadi lebih dalam, lebih hidup, dan lebih bermakna. Banyak pria sering melihat kedekatan sebagai sesuatu yang linear. Ada awal, ada proses, dan ada hasil. Fokusnya sering pada tindakan dan tujuan akhir. Tapi di titik ini, ada satu hal yang sering terlewat total. Dunia internal perempuan sudah mulai bergerak jauh sebelum interaksi fisik terjadi. Bagi perempuan, semuanya dimulai lebih awal, dari suasana hati. Dari emosi kecil yang berubah, dari sinyal halus yang bahkan tidak selalu disadari. Dan proses ini bisa diibaratkan seperti gelombang di tengah laut. Awalnya hampir tidak terlihat, tenang, sunyi, tapi semakin lama ia mulai menguat, menjadi lebih jelas, lebih terasa, hingga akhirnya mencapai puncak kekuatannya. Di dalam diri perempuan terbentuk semacam ruang kosong. Tapi ini bukan kekosongan yang buruk. Ini adalah ruang siap isi, ruang yang menunggu untuk dipenuhi oleh pengalaman yang tepat. Di titik ini, rasa ingin tahu, ketegangan halus, dan ekspektasi bercampur menjadi satu. Dan kombinasi inilah yang membuat momen kedekatan menjadi sangat bermakna. Masalahnya, jika seseorang terburu-buru atau tidak peka terhadap fase ini, maka ia sebenarnya sedang melewatkan bagian paling penting dari seluruh pengalaman. Karena bukan di tindakan fisik inti semuanya terjadi, tapi di fase penantian itu. Di sana kedalaman emosional terbentuk. Ketika kita mulai memahami ini, maka kita akan sadar bahwa kedekatan bukan sekadar aktivitas fisik. Ia adalah ruang sensitivitas yang sangat halus. Dalam ruang ini perempuan menjadi jauh lebih peka terhadap sentuhan, terhadap suara, bahkan terhadap cara seseorang memperlakukannya tanpa kata-kata. Tubuh dan pikirannya bekerja bersama, menciptakan jaringan sensasi yang saling terhubung. Setiap tindakan kecil bisa menjadi penguat atau justru pengganggu. Karena itu, kehadiran yang penuh, ketulusan, dan kemampuan untuk benar-benar hadir menjadi sangat penting. Bayangkan sebuah wadah kosong. Saat kosong, ada rasa hampa, tidak lengkap. Tapi ketika mulai terisi,
Bukan hanya isi yang berubah, cara kita merasakannya pun ikut berubah. Ada rasa penuh, stabil, utuh, begitu juga dalam proses ini. Perubahan dari penantian menuju pemenuhan bukan sekadar fisik, tapi transformasi batin yang dalam. Proses ini juga berjalan di level psikologis. Ketika perempuan merasa aman dengan seseorang, ketika ada kepercayaan yang kuat, maka seluruh pengalaman menjadi berbeda. Kepercayaan adalah fondasi utama. Tanpa itu, tubuh tidak bisa benar-benar rileks. Dan tanpa relaksasi, tidak ada kedalaman pengalaman yang bisa tercapai. Ketika rasa aman muncul, kontrol perlahan dilepaskan. Tidak lagi terlalu banyak berpikir, tidak lagi menahan diri. Yang tersisa hanyalah kehadiran di dalam momen itu sendiri. Ketegangan yang sebelumnya menumpuk mulai berubah bentuk. Bukan hilang, tapi berubah menjadi sesuatu yang lebih halus, rasa harmoni. Seperti semuanya akhirnya pas dan berjalan sebagaimana mestinya. Di titik ini, dunia luar perlahan kehilangan relevansinya. Masalah, pikiran, dan gangguan sehari-hari mulai menjauh. Yang tersisa hanya momen sekarang, hanya rasa, hanya kehadiran. Dan disinilah muncul sesuatu yang sangat penting, rasa menyatu. Bukan lagi dua orang yang saling berinteraksi secara terpisah, tapi satu aliran pengalaman yang sama. Inilah kenapa pengalaman seperti ini bisa begitu kuat dan sulit dilupakan. Karena ia tidak hanya menyentuh tubuh, tapi juga emosi dan pikiran sekaligus. Setelah puncak intensitas itu berlalu, biasanya datang fase yang berbeda. Lebih tenang, lebih lembut. Namun justru di sini maknanya tetap besar. Ada rasa hangat yang menyebar perlahan ke seluruh tubuh. Seperti selimut emosional yang memberikan rasa aman, nyaman, dan terlindungi. Pada tahap ini, tubuh benar-benar masuk ke mode relaksasi mendalam. Ketegangan yang sebelumnya ada mulai hilang sepenuhnya. Bagi perempuan, ini adalah fase penting karena disinilah kontrol benar-benar dilepaskan, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Tidak lagi ada kebutuhan untuk menganalisis, tidak lagi ada beban untuk mengontrol. Yang ada hanya melepaskan. Interaksi pun tidak lagi terasa seperti rangkaian tindakan. Ia berubah menjadi aliran alami. Ritme muncul sendiri, tanpa dipaksa. Kadang lambat, kadang lebih intens, tapi selalu terasa alami bagi kedua pihak. Dalam kondisi seperti ini, kata-kata menjadi tidak terlalu penting, karena komunikasi terjadi di level yang lebih dalam, melalui napas, melalui gerakan, melalui kehadiran. Bahkan keheningan pun memiliki makna. Bukan kosong tapi penuh. Penuh perhatian, penuh keterhubungan. Disinilah kepekaan terhadap hal-hal kecil menjadi sangat penting. Perubahan napas, perubahan gerakan, reaksi kecil yang hampir tidak terlihat. Semua itu adalah bahasa tanpa kata. Dan semakin seseorang mampu membaca bahasa ini, semakin dalam pula koneksi yang terbentuk. Ritme juga menjadi faktor penting. Terlalu cepat bisa menciptakan tekanan. Terlalu lambat bisa mengubah dinamika. Tapi ritme yang tepat membuat semuanya terasa mengalir alami. Namun tidak ada satu formula yang berlaku untuk semua orang. Setiap individu berubah. Setiap momen berbeda. Kadang butuh intensitas. Kadang butuh ketenangan. Dan kemampuan membaca perbedaan ini adalah kunci dari pengalaman yang benar-benar hidup. Hal lain yang sangat penting adalah keseimbangan. Ketika kedua pihak sama-sama terlibat, bukan hanya menerima tapi juga memberi, maka tercipta harmoni. Sebuah keseimbangan yang membuat pengalaman menjadi utuh. Pada akhirnya semua ini mengarah pada satu titik, ketenangan. Bukan sekadar selesai, tapi selesai dengan rasa penuh. Seperti siklus yang tuntas, dari ketegangan menuju pelepasan, dari penantian menuju pemenuhan, dari kekosongan menuju keutuhan. Dan yang tersisa bukan hanya sensasi fisik, tapi jejak emosional yang dalam, jejak yang bisa bertahan lama. Karena ia melibatkan tubuh, emosi, dan kesadaran sekaligus. Dan ketika seseorang benar-benar memahami semua lapisan ini, cara pandangnya akan berubah total. Kedekatan tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang mekanis, tapi sebagai ruang interaksi manusia yang kompleks. Tempat di mana